Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu segar, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton teman-teman. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Nah guys, kalian perhatiin ada yang beda gak sih dari aku? Nah, aku pakai baju baru nih, tuh. Ini baru banget sampai kemarin, langsung dari Korea loh, teman-teman. Tapi aku nggak jauh-jauh ke sana sih. Jadi kemarin itu tuh aku baru nemu jasa titip belanja barang-barang Korea gitu. Aku tahu dari temanku. Terus pas aku lihat IG-nya, itu bener-bener keren-keren banget, lucu-lucu banget. Nama IG-nya tuh Pongpong Korea. Barangnya itu autentik semua ya, guys. Kayak MLB yang aku pakai ini tuh official merchandise langsung dari MLB-nya ya. Jadi bener-bener autentik banget dan emang kelihatan sih bahannya juga beda ya, bagus banget. Ada juga merek-merek lainnya kayak merek Fila dan berbagai macam merek-merek barang-barang K-pop lainnya gitu ya. Untuk kalian pencinta Korea, aduh, harus banget tahu. Kalian langsung lihat aja deh di Instagram, itu keren-keren banget sih barangnya, bener-bener deh. Nggak mungkin banget nih kalian nggak tergiur. Tapi kalau misalkan kalian pengen titip barang yang nggak ada di Instagramnya mereka juga bisa. Kalian tinggal request aja sama mereka, nanti mereka bakal cariin. Dan ya nggak mahal juga ya, kayak yang aku bilang tadi. Adminnya juga ramah banget kok. Itu yang bikin aku kaget juga, harganya tuh nggak mahal teman-teman. Jadi dia buka jasa titip tapi harganya nggak mahal. Udah gitu sampai ini cepet, 4 hari doang dong. 4 hari udah sampai di rumah aku ini baju. Gila banget gak sih? 4 hari udah kayak beli baju dari luar kota doang gitu kan. Asik banget gak sih? Gak usah jauh-jauh ke sana, gak usah beli tiket pesawat mahal-mahal, tapi udah bisa punya barang-barang Korea yang autentik, yang keren-keren banget pastinya. Link Instagramnya udah aku taruh di kolom deskripsi guys, jadi kalian tinggal klik aja dan lihat deh barang-barangnya. Oke, lanjut ke kasusnya. Hari ini aku mau bahas satu kasus yang terjadi di Asia, tepatnya di negara Tiongkok, teman-teman. Kasusnya itu terjadi pada tahun 2000-an dan menurutku ini kasus yang tragis dan menyedihkan banget sih, apalagi pelakunya itu masih terbilang muda. Mungkin udah ada beberapa dari kalian juga yang pernah dengar tentang kasus ini, karena memang kasusnya tuh lumayan bikin gempar di sana juga ya. Awalnya pelaku itu adalah murid yang berprestasi, tapi tiba-tiba dia jadi pembunuh massal. Coba teman-teman, kira-kira apa ya yang bikin dia ngelakuin hal kayak gitu? Langsung aja yuk kita bahas. Nah, sebelum aku mulai cerita ke kalian, aku mau minta maaf dulu nih teman-teman kalau misalkan nanti ada pengucapan aku yang salah, karena memang kebanyakan nama pelaku, nama orang-orang dalam kisah ini, nama-nama tempatnya itu dalam bahasa Mandarin gitu ya. Jadi memang aku nggak tahu pengucapan yang seharusnya kayak apa. Ini aku berusaha semaksimal mungkin lah. Aku coba cari-cari gitu di Google, mudah-mudahan bener ya. Kisah yang mau aku bahas hari ini tentang seorang pria warga negara Tiongkok yang bernama Ma Jiaju. Dia lahir pada tanggal 4 Mei 1981 di Guangxi. Guangxi itu adalah salah satu daerah otonomi yang ada di Tiongkok, teman-teman. Jadi daerah otonomi itu adalah satu daerah yang diberi kebebasan tersendiri sama pemerintah negara. Biasanya tuh satu daerah dikasih sistem kayak gitu karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya yang minoritas negara tersebut. Jadi memang perlu ada hukum-hukum tertentu yang cuma cocok diterapin di daerah itu aja gitu loh. Nah, Guangxi ini memang penduduknya rata-rata adalah kaum minoritas yang ada di Tiongkok. Sedikit latar belakang dari daerah tempat tinggalnya Ma Jiaju aja ya teman-teman. Nah, kalau Ma Jiaju sendiri, dia tuh berasal dari keluarga yang bisa dibilang sangat kekurangan. Orang tuanya adalah seorang petani, dia punya 1 abang dan juga 2 saudara perempuan. Mungkin banyak dari kalian yang bingung, loh kok di sana kan ada kebijakan 1 anak, kok orang tuanya Ma Jiaju bisa punya anak lebih dari 1? Emang bener ya teman-teman, di sana ada kebijakan kayak gitu. Tapi sepertinya waktu itu peraturannya baru dimulai ya. Soalnya dari info yang aku dapat tuh ya, kebijakan 1 anak itu mulai diterapin pada tahun 1978-an. Jadi mungkin saat itu peraturannya belum terlalu diketatin banget ya. Dan kabarnya Ma itu memang gak deket dengan abangnya atau dengan 2 saudara perempuannya itu. Jadi dia kalau di rumah juga lebih seneng main sendiri, kayak lebih menikmati dunianya sendiri. Dia gak suka kumpul bareng keluarganya, bareng abangnya, bareng saudaranya, main-main bareng mereka, enggak.
Dan karena orang tua Ma juga kerjaannya itu menyita banyak banget waktu, akhirnya Ma lebih banyak menghabiskan waktu kecilnya itu sendirian aja, teman-teman. Untungnya di sekolah itu Ma jadi murid yang sangat berprestasi, nilai-nilai dia tuh bagus banget, apalagi di bidang matematika. Jadi kalau pelajaran matematika itu dia kesayangan guru gitu. Dia juga sering ikut kompetisi dan menang. Ma Jiaju bukan cuma jadi murid paling pinter di sekolahnya atau di kelasnya, tapi dia jadi murid paling pinter di desanya, teman-teman. Dia tuh terkenal banget jadi orang atau murid yang pinter lah. Orang-orang penting di sana kayak kepala desa, aparat-aparat desa gitu ya, juga semuanya bangga sama Ma dengan prestasi dan kecerdasannya dia. Jadi walaupun orang tua Ma itu nggak mampu, nggak punya banyak uang, Ma tetap bisa masuk SMP dan SMA yang bagus di sana karena kecerdasannya itu yang udah terkenal banget di seluruh desa. Dia tuh banyak dapat bantuan di bidang pendidikan, teman-teman. Sayangnya walaupun Ma itu adalah anak yang berprestasi, dia anak yang pinter di sekolah, tapi kabarnya menurut teman-temannya dan juga guru-gurunya, Ma itu adalah anak yang susah bersosialisasi, teman-teman. Sama seperti di rumah, Ma juga jarang banget kumpul sama teman-temannya. Dia hampir nggak punya temen gitu di sekolah. Dia kebanyakan ngabisin waktunya di sekolah juga sendirian aja. Misalkan waktu istirahat ya dia main-main sendiri aja. Paling dia ngobrol-ngobrol sama teman sebangkunya aja. Selain itu ya nggak ada sosialisasi lagi gitu dia sama teman-teman yang lain. Banyak juga yang berpendapat kalau backgroundnya Ma yang berasal dari keluarga yang nggak mampu itu menjadi salah satu alasan kenapa Ma itu jadi enggan, jadi nggak mau gitu ya bersosialisasi sama teman-teman yang lain karena dia itu minder. Kasian banget sih ya. Pas masuk ke kelas 3 SMA, Ma udah mulai kendur tuh belajarnya, teman-teman. Dia udah nggak belajar keras lagi kayak sebelum-sebelumnya. Dia mulai terobsesi sama kungfu. Dia semakin ngejauh dari teman-temannya, lebih sering menyendiri, dan pas menyendiri itu dia bakal baca buku-buku tentang kungfu. Nah, sepertinya Ma ini salah menilai kungfu ya, teman-teman. Kungfu yang dia pelajari itu bukan dipakai untuk kebaikan seperti membela diri atau menolong orang lain, tapi dia justru kayak mulai terobsesi sama kekerasan. Dia mulai kasar sama orang lain, dia mulai cari masalah terus sama teman-temannya yang lain. Nilai akademik di sekolahnya juga turun secara drastis, teman-teman. Sadar kalau kesempatan dia untuk lolos tes masuk universitas yang bagus tuh kecil banget ya. Ma ini kayak stres banget dan akhirnya dia mutusin untuk kabur. Jadi pas kelas 3 SMA akhir itu, beberapa hari sebelum tes masuk universitas, Ma ini tiba-tiba menghilang. Dia nggak ada kabar ke keluarganya, nggak ada kabar ke teman-temannya, nggak ada kabar ke gurunya. Jadi menghilang kayak gitu aja. Keluarga dan guru-gurunya tuh laporin ke polisi tentang hilangnya Ma ini, dan untungnya dia bisa ditemukan sama polisi beberapa hari kemudian. Akhirnya Ma mengikuti tes masuk universitas tuh, teman-teman, dan kabarnya sih harusnya Ma tuh nggak bisa lolos ya, cuma karena aparat di desanya tuh udah terkesima banget sama kepintarannya Ma sebelum-sebelumnya, jadi mereka tuh kayak ikutan ngebantu supaya Ma bisa diterima, supaya Ma bisa lolos masuk ke universitas tersebut. Ma diterima di Universitas Yunnan, itu adalah salah satu universitas terbaik di sana. Ma ambil jurusan biologi. Cuma karena nilainya yang biasa aja, jadi dia nggak dapet beasiswa dari universitasnya, tapi kabarnya tuh Ma bisa masuk ke situ ya, kayak yang aku bilang tadi, biayanya pun dibantu sama aparat desanya gitu. Jadi kayak mungkin mereka kayak pengen, oh siapa tahu aja ini anak bisa membanggakan nama desa tersebut gitu kan, jadi mereka bantulah, mereka kasih biaya uang masuk untuk Ma di Universitas Yunnan itu. Sementara orang tua Ma tuh pakai semua uang tabungan mereka yang mereka udah kumpulin dari masih muda, semuanya ya dikasih ke Ma, terus mereka bilang, ini Ma kamu bawa, kamu pakai untuk biaya hidup kamu selama kamu kuliah di sana. Ya jadi saat itu orang tuanya bener-bener udah nggak punya tabungan apa-apa lagi tuh, teman-teman. Mungkin orang tuanya masih punya harapan besar ya kalau anaknya itu bakalan bisa berubah dan berprestasi lagi kayak dulu-dulu. Dan Ma ini memang satu-satunya yang berprestasi dan juga satu-satunya yang mengenyam pendidikan tinggi di keluarganya ya, teman-teman. Jadi kayak harapan terakhir orang tuanya lah. Orang tuanya Ma tuh punya harapan yang besar banget sama Ma supaya Ma tuh bisa menjadi orang sukses dan akhirnya bisa memperbaiki kehidupan keluarganya gitulah. Pas masuk ke Universitas Yunnan itu, Ma ketemu dengan murid-murid pintar lainnya yang berasal dari desa-desa lain gitu ya, teman-teman. Jadi Ma bukanlah murid paling pintar lagi seperti di desanya, dia bukan yang spesial lagi ya, dia sama aja dengan yang lainnya saat itu. Bahkan banyak yang jauh lebih pintar dari dia, juga berasal dari keluarga yang lebih mampu daripada dia. Jadi sepertinya saat itu Ma ngerasa
tertinggal banget. Di tahun pertama dia kuliah, dia tuh kelihatan banget pengen berusaha berbaur dengan teman-teman yang lain, tapi kayaknya usaha Ma ini malahan bikin keadaan makin runyem, teman-teman. Nah, apa yang terjadi saat Ma kuliah ini sebenarnya ada beberapa versi nih, teman-teman. Kalau menurut Ma sendiri, saat dia kuliah dia tuh sering banget dibully sama teman-temannya, dia selalu diremehin sama teman-temannya, jadi dia ngerasa nggak bisa beradaptasi lah di sana. Tapi kalau menurut teman-temannya Ma saat kuliah, itu sama sekali nggak benar, nggak ada yang sering membuli Ma seperti itu. Tapi mereka itu menjauhi Ma karena sikapnya dia sendiri, sikapnya Ma yang mudah banget marah, mudah banget tersinggung. Dia juga nggak pernah mau ngaku salah, dia nggak pernah mau berusaha koreksi dirinya sendiri. Dia selalu nimpain semua kesalahan ke teman-teman yang lain. Jadi karena semua sifat jeleknya Ma inilah teman-temannya ngejauhin dia katanya. Bukan karena Ma berasal dari keluarga yang gak mampu, terus teman-temannya jadi mulai ngebully dia. Ya entahlah teman-teman versi mana yang bener ya. Yang jelas kehidupan sosialnya pas kuliah itu agak bermasalah gitu ya. Tapi nggak ada juga yang nyangka kalau Ma Jiaju bakal ngambil tindakan yang brutal karena hal ini. Kita lanjut ke tahun 2004 ya teman-teman. Saat itu Ma sudah berumur 23 tahun, dia sudah lulus kuliah. Nah, pada tanggal 23 Februari 2004 ada 4 jasad yang ditemukan di dalam salah satu kamar asrama Universitas Yunan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan juga autopsi, tim forensik bisa memastikan kalau penyebab kematian mereka adalah pukulan benda tajam. Dari beberapa sumber ada yang bilang senjatanya itu adalah kapak, tapi ada juga yang bilang itu adalah palu, jadi nggak tahu yang mana yang benar. Sementara pihak berwajib itu cuma kasih info kalau senjata pembunuhannya adalah benda yang terbuat dari logam. Identitas mereka juga bisa diketahui dengan cepat, tapi sayangnya nama mereka tuh nggak dibagikan ke publik ya teman-teman. Tapi yang jelas 4 orang ini adalah mantan mahasiswa di Universitas Yunan. Jadi mereka berempat ini kebetulan lagi datang ke Universitas Yunan di awal Februari 2004 untuk cari kerjaan teman-teman, dan mereka tuh udah diterima kerja di sana. Harusnya di tanggal 20 Februarinya mereka tuh daftar ulang sebagai staf di sana, tapi mereka nggak ada yang datang nih. Sampai akhir ya 3 hari kemudian staf di sana cari-cari mereka berempat, terus datengin kamarnya mereka juga. Pas di kamar itu staf tersebut cium bau busuk yang nggak enak banget. Dia coba buka pintu kamarnya itu dan ternyata benar aja di dalamnya itu dia menemukan jasad mereka berempat. Sudah dalam keadaan membusuk dan baunya juga udah parah banget. Langsunglah pihak universitas menghubungi polisi. Polisi datang ke sana untuk melakukan investigasi, dan dalam investigasi yang dilakukan oleh polisi itu mereka menemukan nama Ma Jiaju. Jadi namanya Ma Jiaju muncul dalam investigasi mereka. Salah satu dari keempat korban itu ternyata adalah teman sekamarnya Ma Jiaju. Pastinya polisi langsung pengen tanya gitu kan, pengen interview teman sekamarnya itu, tapi mereka cari Ma Jiaju kok nggak ketemu-ketemu. Mereka coba cari keberadaannya Ma, tanya sama keluarga, sama teman-teman yang lain, tapi nggak ada yang tahu. Dan terakhir kali Ma terlihat pada tanggal 14 Februari. Di hari yang sama juga keempat korban itu terakhir terlihat dalam keadaan hidup. Jadi mencurigakan banget kan nih. Dan polisi juga katanya menemukan beberapa petunjuk dan bukti yang membuat mereka yakin kalau Ma Jiaju adalah pelaku pembunuhan ini. Sayangnya detail investigasi dan juga bukti apa yang ditemukan sama polisi itu nggak dibagikan ke publik ya teman-teman. Saat itu polisi udah sebarin fotonya Ma di berbagai media, di tempat-tempat umum juga, dan mengumumkan kalau Ma itu sedang dicari karena kasus pembunuhan. Masyarakat di sana pastinya geger banget, apalagi ini tuh terjadi di kampus ya, di tempat yang harusnya aman buat orang-orang, tapi justru terjadi pembunuhan kayak gini. Ditambah pelakunya juga yang masih muda banget. Berhari-hari sampai berminggu-minggu Ma nggak ditemukan juga. Banyak yang bilang karena Ma ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, dari daerah yang terpencil, makanya dia itu kayak jago lah ya ngumpet di daerah-daerah yang nggak diketahui sama banyak orang. Sampai akhirnya polisi janjiin kasih hadiah sebesar 150.000 yuan bagi siapapun yang bisa membantu mereka menemukan Ma. Dan reward itu semakin hari semakin naik teman-teman, sampai akhirnya di 400.000 yuan. Kalau sekarang sekitar 800 jutaan rupiah. Jadi itu gede banget ya, hampir 1 M gitu. Siapa yang nggak pengen ikutan nyari kan? Dan strateginya polisi ini berhasil teman-teman. Setelah 21 hari mencari, pada tanggal 15 Maret 2004 akhirnya Ma ditemukan. Dia ditemukan di Hainan, salah satu provinsi terkecil di selatan Tiongkok. Ma ditangkap, dibawa ke kantor polisi, dan uang rewardnya itu beneran dikasih ke orang yang udah ngasih tahu polisi info di mana keberadaan Ma. Saat diinterogasi, Ma mengaku kalau memang dialah yang membunuh keempat mahasiswa tadi teman-teman. Dan Ma bilang dia melakukan semua itu karena kesel, dia dituduh curang pas lagi main kartu. Plus karena Ma itu memang sudah sering banget dibully sama mereka berempat.
Jadi kronologi kejadiannya menurut Ma Jiaju tuh seperti ini ya teman-teman. Malam di tanggal 14 Februari, teman sekamarnya Ma tuh baru pulang habis kencan romantis merayakan Valentine sama pacarnya. Sedangkan Ma tuh nggak punya pacar ya saat itu, jadi ya dia di kamar aja tuh sendirian. Nah pas teman sekamarnya pulang, mereka langsung main kartu tuh. Tapi entah gimana mereka justru berantem. Kalau menurut Ma sih karena Ma itu dituduh curang. Dari yang awalnya mereka cuma balas-balasan omongan aja, mereka ngomong kasar, akhirnya mereka mulai berantem secara fisik teman-teman. Mereka mulai pukul-pukulan, mereka bergelut parah deh pokoknya, sampai akhirnya teman sekamar Ma itu meninggal. Dan setelah itu Ma bingung mau diapain nih gitu, dia harus berbuat apa, dia bingung. Karena itu ya udah disembunyiin aja dalam lemari. Jadi jasad temennya itu ditaruh dalam lemari, diumpetin aja di situ. Sedangkan 3 korban lainnya itu adalah teman sekamar Ma ini. Besoknya ketiga korban ini datang ke kamar Ma untuk cariin temannya itu kan. Terus yang ada cuma Ma doang, dan Ma bilang, oh dia nggak ada, tadi dia pergi gini-gini. Tapi ketiga korban ini kayaknya menunjukkan kecurigaan gitu sama Ma. Dan Ma juga ngelihat dari sikapnya mereka, dari ekspresinya mereka, kayaknya mereka tuh curiga gitu sama Ma. Mungkin mereka kayak udah feeling ya ada sesuatu yang nggak beres nih terjadi. Tapi mungkin karena mereka nggak ada bukti, terus ngelihat emang teman yang nggak ada di dalam kamar itu, ya udah mereka bertiga pergilah. Ma yang saat itu panik kalau mereka bertiga tahu apa yang udah dia lakuin, kalau mereka bertiga bakalan ngelaporin dia ke polisi. Akhirnya Ma melakukan tindakan nih teman-teman. Ma langsung datengin kamar mereka. Dan by the way, mereka bertiga itu tinggal di kamar asrama yang sama ya teman-teman. Jadi Ma datang ke sana, ketok-ketok. Tapi Ma kesana udah siap-siap nih teman-teman. Dia udah bawa senjata pembunuhannya. Pas dibukain pintu, Ma langsung masuk ke dalam kamar itu dan dia langsung menyerang ketiga orang ini sampai ketiganya meninggal dunia. Emang rada kayak cerita-cerita di film banget nggak sih teman-teman? Jadi kayak satu orang melawan 3 orang gitu loh. Tapi mungkin karena saat itu Ma bawa senjata dari logam itu ya, jadi dia bisa menang lawan mereka bertiga. Yang nggak tahu juga deh kejadian pastinya kayak gimana. Yang jelas kronologi yang diceritain sama Ma Jiaju tuh ya seperti ini. Setelah ngelakuin semua ini, Ma langsung cepat-cepat pergi, dia kabur dan dia sembunyi. Nah karena semua hal ini, banyak juga orang yang berpikir kalau Ma saat itu memang sudah ada rasa kesel gitu sama teman sekamarnya. Dia sudah ada rasa cemburu, jealous, karena teman sekamarnya ini udah punya pacar. Pertama, dia bisa ngerayain Valentine sama pacarnya, punya banyak teman, bersosialisasi dengan bagus, berasal dari keluarga yang lebih mampu daripada dia. Jadi kayak udah numpuk banget lah kecemburuannya Ma ini, dan akhirnya meledak di malam kejadian itu. Tapi karena kasus ini memang booming banget di sana ya teman-teman, jadi pastinya banyak banget rumor-rumor yang beredar. Persidangan untuk Ma Jiaju berjalan singkat teman-teman. Kalau biasanya butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menentukan hukuman apa yang harus diberikan kepada tersangka, tapi dalam persidangan Ma ini nggak begitu, cuma butuh waktu 2 bulan aja. Pada tanggal 24 April pengadilan menjatuhkan hukuman mati untuk Ma Jiaju atas pembunuhan kepada 4 mantan mahasiswa Universitas Yunan itu. Orang tua Ma saat diwawancarai oleh media pastinya mereka ya sedih dan shock banget teman-teman. Mereka nggak nyangka ya harapan satu-satunya mereka tuh malahan berakhir kayak gini. Bayangin sih, pasti beneran sedih banget lah ya. Kayak mereka tuh tulus banget gitu, ngasih semua tabungan seumur hidup mereka untuk anak mereka, berharap supaya anak mereka tuh bisa punya kehidupan yang lebih baik lah dari mereka kan. Ayahnya Ma bahkan ngeliatin foto Ma waktu kecil ke reporter itu sambil bilang, coba deh kamu lihat foto ini, foto dia masih kecil. Apa ada terbersit di pikiran kamu, anak yang polos kayak gini punya kekerasan di dalam dirinya? Coba siapa yang sangka coba gitu. Nggak butuh waktu lama juga sampai akhirnya jadwal eksekusi untuk Ma ditetapkan. Pada tanggal 17 Juni 2004, Ma dieksekusi mati menggunakan senapan di tengah lapangan dan disaksikan oleh banyak orang teman-teman. Jadi ada fotonya di internet ya teman-teman saat Ma dieksekusi. Jadi di tengah lapangan gitu, terus ada petugas dari belakang dia dalam posisi bersujud, petugasnya dari belakang, dan itu disaksikan sama banyak orang karena di tengah lapangan gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya apakah orang-orang itu orang-orang biasa, warga biasa, atau para aparat yang diizinin aja untuk melihat gitu. Aku nggak tahu, yang jelas di foto itu sih banyak banget orang yang nyaksiin. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Sedih banget ya.
kok akhirnya malah jadi berantakan semua kayak gini ya. Pertama-tama pastinya duka cita yang sebesar-besarnya untuk keempat korban dan juga keluarga mereka. Semoga para korban itu ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Tuhan dan keluarga mereka juga diberikan kekuatan. Selain itu aku juga kasihan banget sih sama orang tua Ma ya. Mudah-mudahan mereka bisa move on, mereka bisa menghilangkan kesedihannya ini, dan semoga saudara-saudaranya Ma yang lain gitu ya, ada yang bisa membahagiakan mereka lah, karena kasihan banget sih. Kalau kalian gimana teman-teman? Setuju nggak sih dengan hukuman yang diterima oleh Ma? Dia diberikan hukuman mati kayak gitu. Menurut aku miris banget ya kalau memang di sekolah dia benar-benar dapet sikap yang nggak enak dari teman-temannya, maksudnya dibully beneran gitu ya sama teman-temannya. Kasihan banget. Dan menurut aku emang bully-membuli gini parah banget ya, banyak banget yang dikorbanin loh dengan hal-hal kayak gini. Kayaknya emang harus banget ya dari anak kita masih muda itu dikasih tahu ke mereka kalau jangan suka membuli orang gitu, jangan suka membuli teman-teman. Mudah-mudahan kasus bully-membuli kayak gitu semakin hari semakin berkurang, bahkan hilang sepenuhnya gitu ya, harapan kita kan. Oke teman-teman, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kasus ini, tentang hukuman yang diterima sama Ma, atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang kasus ini. Kalian langsung tulis aja di kolom komentar ya, karena aku pengen banget baca, aku pengen banget denger. Dan percayalah teman-teman, semua komen-komen kalian tentang kasus-kasus yang aku bahas itu aku baca satu-satu, tapi mungkin nggak bisa aku balas satu persatu ya teman-teman, tapi semuanya tuh aku baca. Dan itu salah satu aktivitas yang aku seneng banget lakuin sih sebelum tidur. Jadi aku bakal scroll komentar kalian, pendapat kalian apa kayak gitu. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa like juga, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.